Halo semuanya, Assalamualaikum. Kenalin, aku Agista Diva Briliani. Di sini aku mau bahas sejarah pemikiran ekonomi Indonesia. Tapi aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama teman-temanku. Yang pertama ada Emir. Halo Emir. Halo, Yang kedua ada Nabil. Nabil. Hai, Terus ada Nabila. Halo Nabila. Hai. Selanjutnya ada Rahma. Hai Rahma. Hai. Dan yang terakhir ada Trisa. Halo Trisa. Halo. Nah, ngomong-ngomong soal perekonomian Indonesia, sebenarnya Indonesia itu punya potensi ekonomi yang besar loh. Karena sumber daya alamnya yang melimpah, rakyat muda yang banyak, dan stabilitas politik yang bagus. Namun, akhir-akhir ini tuh ya, karena adanya pandemi, pasti berdampak besar juga kan ke perekonomian Indonesia. Kalau diingat-ingat lagi, waktu ekonomi di Orde Lama, kan ada masalah tuh yang mendesak perekonomian saat itu. Nah, banyak tokoh kan yang mengupayakan dan bikin program atau gerakan. Kalau nggak salah, awal mulanya tuh dari program Gunting Syarifuddin. Kalau boleh tahu, apa sih program itu tuh? Dan tujuannya buat apa? Gunting Syarifuddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syarifuddin Prawinegara, Menteri Keuangan pada Kabinet Hatta II, yang mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 1950. Kebijakan itu dikenal kontroversial karena memotong fisik uang kertas menjadi dua. Pada saat itu, ada 3 mata uang yang beredar di Indonesia. Menurut kebijakan itu, uang merah atau uang Belanda dari pecahan Rp5 ke atas dapat digunting menjadi dua. Guntingan kiri tetap berlaku menjadi alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula. Tanggal 9 Agustus sampai tanggal 9 Agustus. Pada mulai tanggal 22 Maret sampai 16 April, bagian kiri itu harus ditukarkan dengan uang kertas baru. Lebih dari tanggal tersebut, maka dapat guntingan kiri itu tidak berlaku lagi, dan guntingan kanan juga tidak berlaku, tapi dapat ditukar menjadi obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula. Gunting Syarifuddin ini tidak berlaku pada uang Rp2,5 dan juga uang Republik Indonesia atau ORI. Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung. Syarifuddin bermaksud sekali memukul menembak berdasarkan mengganti mata uang yang baru, mengurangi jumlah uang yang beredar, dan menekan inflasi. Syarifuddin juga mempunyai kebijakan yang lain, yaitu sertifikat devisa. Sertifikat ini bermaksud mendorong ekspor dan sebaliknya menekan impor. Berdasarkan kebijakan tersebut, selain mendapatkan uang sebanyak harga barangnya, setiap eksportir juga memperoleh sertifikat devisa sebesar 50% dari harga ekspornya. Sebaliknya, orang yang hendak impor harus membeli sertifikat devisa senilai harga barang yang hendak diimpor. Jadi, selain menyediakan uang senilai barang yang akan dibeli, setiap importir harus membeli sertifikat devisa dengan kurs yang ditetapkan pemerintah. Dua kebijakan yang radikal itu menurut pro kontra. Syarifuddin pun mengaku kebijakannya itu memudaratkan para importir. Namun ia tidak mau mengabaikan kepentingan para petani yang menghasilkan sebagian besar barang ekspor. Hasilnya nyata mantap, kedudukan rupiah menguat, harga barang terutama kebutuhan pokok tidak naik, dan pemasukan pemerintah naik berlipat-lipat. Oke, Mir, mau nanya nih. Kalau Ya. kan program ini tuh tidak merugikan rakyat yang ini kan, menengah ke bawah gitu kan. Nah, itu tuh kenapa bisa disebut kayak gitu? Kebijakan itu tidak membebani rakyat kecil sebab saat itu pecahan uang di atas 5 gulden hanya dimiliki mereka dengan ekonomi menengah ke atas. Dan ya. Nah, setelah ada kasus ekonomi Indonesia yang terpuruk, utang menumpuk, ada tuh suatu gerakan yang disebut gerakan benteng. Kalau gerakan benteng, apa sama tujuannya? Atau boleh dijelaskan deh tentang gerakan ini? Kalau tujuan sih kayaknya sama aja ya. Jadi kayak sistem itu untuk memperbaiki perekonomian yang ada di Indonesia. Tapi gerakan benteng ini tuh berlaku pada masa Kabinet Natsir, yaitu pada bulan September 1950 sampai April 1951. Dan program ini itu dicetuskan oleh Sumitro Djudjadikusumo, yaitu Menteri Perdagangan pada era Kabinet Natsir.
Nah, gerakan benteng itu hanya berlangsung selama 3 tahun sampai 1953. Awal kemerdekaan tuh Indonesia masih menanggung utang kepada Belanda hasil dari konferensi meja bundar. Belum lagi adanya revolusi sama perang yang terjadi setelah itu. Jadi kolonial tuh mewarisi perekonomian yang timpang di mana yang berkuasa menguasai sumber daya. Jadi akibatnya rakyat pribumi pun merasa sulit mencapai kesejahteraannya. Nah, di gerakan benteng ini tuh ada 2 kebijakan. Kebijakan yang pertama, gerakan benteng mengistimewakan importir pribumi. Maksudnya apa sih? Jadi importir pribumi ini tuh diberi kewenangan impor khusus. Selain itu pun mereka dapat menerima jatah devisa, tapi dengan kurs yang murah. Nah, kebijakan yang kedua itu dilakukan dengan pemberian kredit modal pada pengusaha yang selama ini sulit memperoleh pinjaman dari lembaga pendanaan seperti dari bank gitu. Jadi lewat gerakan benteng ini pemerintah memilih pengusaha pribumi yang akan menerima bantuan dengan beberapa syarat. Jadi syarat yang pertama itu merupakan importir baru, lalu berbentuk badan hukum, perseroan terbatas atau kongsi, memiliki modal kerja minimal sebesar Rp100.000, dan modal kerja ini tuh sekurang-kurangnya 70% berasal dari bangsa Indonesia asli atau pribumi. Nah, syarat yang terakhir itu memiliki kantor untuk pegawai dan tenaga kerja. Jadi selama pelaksanaan gerakan benteng ini persyaratannya beberapa kali diubah dan diperbaiki agar benar-benar tepat sasaran dan mengurangi resiko tidak dimanfaatkan oleh pengusaha yang tidak berhak. Tuh. Oh ya, terus mau nanya. Nah, kan itu tadi gerakan benteng tersebut hanya berlangsung selama 3 tahun. Dan berarti itu tidak berjalan dengan baik kan? Nah, apa kendalanya dan kenapa itu tidak bisa berjalan dengan baik? Jadi selama 3 tahun pelaksanaan itu ada sekitar 700 perusahaan yang menerima bantuan dari program ini kan. Nah, jadi ditengarai banyak penerima bantuan yang curang. Jadi para pengusaha pribumi itu hanya dijadikan alat bagi para pengusaha non-pribumi untuk bisa mendapatkan kredit dari pemerintah ini. Banyak juga penerima lisensi impor menjual lisensinya kepada importir yang sudah mapan. Nah, hal ini pun disebut istilah aktentas. Nah, persyaratan kepemilikan modal juga menjadi perdebatan karena dianggap mendiskriminasi pengusaha Tionghoa. Jadi persyaratan berdasarkan etnis akhirnya dihapus dan diganti dengan persyaratan uang muka. Tapi untuk garis besarnya, kayak kesimpulannya, ini tuh lebih bisa disebut itu karena banyaknya penyalahgunaan si ini. Jadi perusahaan yang udah besar tuh kayak menjadikan alat gitulah kepada masyarakat pribumi. Nah, berarti kan setelah gerakan benteng didirikan, pemerintah pasti akan mengupayakan lagi. Jangan sampai perekonomian ini semakin terpuruk kan? Ada yang tahu nggak apa program selanjutnya yang didirikan pemerintah? Untuk program selanjutnya yang didirikan pemerintah atau yang disarankan dari pemerintah yaitu Sumitra Plan gitu. Karena Sumitra Plan sendiri merupakan suatu program pembaharuan dari program sebelumnya itu program benteng, karena kita tahu dari penjelasan Nabila tadi ada beberapa kekurangan dan ketidakberhasilan itu dikarenakan para pribumi terlalu bergantung kepada pemerintah gitu. Mereka kurang bisa mandiri untuk mengembangkan usahanya. Bahkan ada pengusaha yang menyalahgunakan kebijaksanaan pemerintah tersebut gitu. Lalu disitulah mengapa Sumitra Plan muncul gitu. Dan salah satu alasan Sumitra Plan sendiri sasarannya itu adalah ditekankan kepada pembangunan industri dasar gitu, seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung, percetakan, dan sebagainya. Dan Sumitra Plan sendiri didirikan oleh Sumitro itu sendiri ketika ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan di Indonesia. Lalu ada beberapa tujuan dasar. Ya, salah satunya adalah menumbuhkan dan membina para pelaku usaha Indonesia agar tidak terlalu bergantungan terhadap pemerintah, gitu. Dan sambil menumbuhkan nasionalisme ekonomi atau Indonesianisasi. Gitu. Lalu ada lagi mendorong para importir nasional agar bersaing dengan perusahaan impor asing. Lalu ada pembaharuan lagi, membatasi impor-impor barang tertentu dan memberikan lisensi impor hanya kepada para importir di Indonesia.
Nah, Bill kan ini apa? Tadi tuh ngomongin Sumitra Plan berhubungan kan berarti sama gerakan benteng. Apa sih yang bikin mereka tuh ada hubungannya gitu? Untuk Sumitra Plan dan gerakan benteng sendiri, eh, kesinambungannya itu berada di perekonomiannya gitu. Tetapi kalau untuk gerakan benteng hanya di ekspor impor, akan tetapi di Sumitra Plan itu mencakup mikroorganisme yang lebih kecil lagi. Jadi gini nggak sih, kan di gerakan benteng tuh ada lisensi untuk para importir kan. Nah karena si Sumitra Plan ini pembaharuan dari gerakan benteng ini, jadi lisensinya tuh diperbaharuinya tuh gimana sih? Yang lebih jelasnya? Untuk lisensi sendiri, untuk di Sumitra Plan ini hanya dibatasi sih. Jadi hanya memberikan kepada importir Indonesia aja gitu. Jadi nggak ke semua kalangan, hanya ke para importir Indonesia aja. Nabil, aku mau nanya. Oke. Jadi kan si Sumitra Plan ini tuh kan nggak berjalan lama ya. Nah, dia kan nggak berjalan lama tuh pasti karena ada kekurangan kan. Nah, kekurangan dari si Sumitra Plan ini sampai dia nggak berjalan lama tuh apa? Kekurangan atau kelemahan dan kegagalan dari Sumitra sendiri mungkin sama dengan penjelasan Nabila ya, gitu. Mungkin dari program benteng sendiri mungkin keserakahan para oknum-oknum pengusaha Indonesia gitu yang ya serakah gitu, maksudnya sudah diberikan kemudahan dengan cara diberikan bantuan bentuk kredit keuangan oleh pemerintah, akan tetapi disalahgunakan dan ya intinya disalahgunakan aja gitu. Tadi kan kita ngomongin impor ya. Nah, topik selanjutnya ini tentang pasar lepas di program Alibaba. Kenapa sih dinamainya Alibaba gitu? Boleh gak dijelasin? Nah, ya sebelumnya program Alibaba atau bisa disebut juga sebagai sistem ekonomi Alibaba. Nah, ini tuh diperkarsai oleh Ishak Cokro Hadi Suryo, yaitu Menteri Perekonomian Kabinet Ali I. Nah, lalu dinamakan program Alibaba karena Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non-pribumi, khususnya para pengusaha Cina. Nah, sebenarnya bagaimana pelaksana sistem ekonomi Alibaba tersebut? Ternyata pelaksanaan sistem ekonomi Alibaba terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama ada pengusaha non-lokal memiliki kewajiban untuk memberi pelatihan kepada tenaga-tenaga Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf di perusahaan negara. Kedua, ada pemerintah mendirikan perusahaan-perusahaan negara. Yang ketiga, pemerintah memberikan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Dan juga dalam pelaksanaan program Alibaba ini, pemerintah memberikan perlindungan agar bisa berlomba dengan perusahaan-perusahaan asing yang hadir. Lalu, ada juga tujuan dari program ini adalah untuk memajukan perekonomian Indonesia, juga memajukan pengusaha pribumi. Nah, untuk memajukan ekonomi Indonesia perlu keadaan kerjasama selang antara pengusaha pribumi dan non-pribumi. Juga agar para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional. Dan pertumbuhan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Gitu. Oh iya, Rahma, kan kamu tadi menjelasin tentang materi program Alibaba ya. Kalau aku mau nanya dong, kapan sih cetuskannya atau didirikannya program Alibaba? Oh iya, program Alibaba atau yang dinamakan juga Sistem Ekonomi Alibaba, sebelumnya ini digagas oleh politikus Partai Nasional Indonesia atau PNI bernama Ishak Cokro Hadi Suryo. Nah, program ini berlangsung pada tahun sekitar 1950 atau 1954 hingga tahun 1955. Program ini hanya berjalan sekitar 2 tahun saja.
Aku mau nanya, Rahma, apakah saat program tersebut berjalan, ada kendala-kendala yang menyebabkan terhambatnya program tersebut? Tentunya pasti ada kendala ya. Nah, namun intinya bagaimana ya proses eksekusinya? Ternyata dalam praktiknya kebijakan ini tidak dapat berjalan dengan baik. Yang menjadi salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengalaman yang dimiliki oleh pengusaha lokal. Hal ini disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang membuat pengusaha Indonesia hanya dijadikan sebagai alat para pengusaha Tionghoa untuk memperoleh kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non-lokalnya, mereka yang memiliki pengalaman dalam memperoleh bantuan kreditnya tersebut. Seperti itu, Emir. Terima kasih. Jadi, pemahaman aku nih yang aku dapat, jadi masyarakat pribumi ini tuh kan mendapat kesempatan latihan dan hak kredit beserta keistimewaan izin. Nah, hal ini pun sama masyarakat pribuminya malah diperdagangkan kepada perusahaan Cina kan, sehingga tujuan awal pelatihan pendidikan ini pun menjadi meleset. Jadi mental calon pengusaha pribumi itu sebenarnya masih jauh dari semangat wirausaha seperti pengusaha-pengusaha Cina kan. Berarti contohnya aja mereka sering melakukan kredit untuk kepentingan konsumsi gitu-gitu. Jadi intinya mentalnya juga kayaknya kurang ya bagi pengusaha Indonesia. Yang bisa dibilang juga ya seperti itu. Nah, teman-teman, tadi kan Indonesia itu saat masa Orde Lama berarti mencoba mengembangkan pengusaha pribumi ya. Lewat pasar lepas, setelah itu dimantepin lagi dong dengan adanya suatu gerakan. Yang terakhir ini boleh dijelaskan nggak apa gerakan itu? Nah, dari beberapa sumber ya yang aku dapetin, ada gerakan Asaat. Nah, gerakan Asaat ini sebuah program ekonomi pemerintah Indonesia tahun 1956, lebih tepatnya pada bulan Oktober, yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pengusaha pribumi. Nah, tokoh di balik gerakan Asaat itu ada Mr. Asaat. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak nih siapa Mr. Asaat? Presiden RI bukan? Nah, iya ya. Jadi, Mr. Asaat ini tuh merupakan Presiden Indonesia, tapi nggak diakui oleh negara. Nah, menurut kutipan dari tulisan Ahmad Mansur Suryanegara dalam Api Sejarah, dia menuliskan Mr. Asaat sebagai Presiden RI dan Insinyur Soekarno sebagai Presiden RIS. Gerakan Asaat ini tuh memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing dan warga negara keturunan Cina. Nah, tapi sayangnya ternyata kebijakan pemerintah ini tuh malah memunculkan reaksi negatif, yaitu munculnya golongan yang membenci kalangan Cina, bahkan reaksi ini sampai menimbulkan permusuhan dan pengrusakan terhadap tokoh-tokoh milik masyarakat Cina. Nah, munculnya perkelahian juga, jadi karena ada gerakan Asaat ini tuh, kan masyarakat Indonesia merasa dikhususkan ya, jadi sampai ada perkelahian antara masyarakat Cina dan masyarakat pribumi. Oh, berarti kan tadi tuh ada perkelahian kan, berarti sama Cina. Berarti di masyarakat pribumi atau pengusaha pribumi itu jadi punya rasa kompetitif gitu. Iya kan namanya juga perekonomian ya, perekonomian berdagang. Nah, jadi karena gitu tuh pasti ada persaingan. Nah, apalagi Indonesia ini rakyat Indonesia yang pribumi asli dikasih perlakuan khusus kan sama negara. Jadi masyarakat Indonesia sendiri ngerasa kayak bisa bertindak sesuka dia ke masyarakat Cina. Jadi sampai ada perkelahian kayak gitu. Oke, teman-teman. Nah, dari beberapa topik yang udah kita bahas nih, bisa disimpulkan kalau pemikirannya Indonesia ini terus berkembang sejak Orde Lama, karena banyak yang mengupayakan mendirikan program atau gerakan, mendorong pengusaha pribumi dan WNI agar lebih memperhatikan perekonomian Indonesia. Makanya, ekonomi Indonesia sekarang tuh lebih berkembang dibandingkan dulu, yang mana kita terdesak pada masa itu.
Maka dari itu menurutku penting sih kita paham sejarah pemikiran ekonomi ini. Karena kan mereka orang-orang hebat itu membantu mengembangkan perekonomian Indonesia. Beberapa hal bisa diterapkan di masa sekarang. Karena pandemi juga kan. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman materi yang kita bahas. Makasih banyak udah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.